Zaman edan, wong apik disingkirke, sing licik munggah tahta, sing jujur dicekel, sing ndremimil dipuja. Dan jujur saja, apakah bukan itu yang kita lihat hari ini? Orang yang berkata jujur, malah dibilang nyinyir. Orang yang lembut, dianggap lemah, yang sopan, ditertawakan, yang kasar, malah viral dan dielu-elukan. Bukankah ini bentuk lain dari kiamat sosial dan moral? Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin mengajak Anda semua. Kiamat tidak harus menunggu langit terbelah. Ia bisa dimulai dari rusaknya nurani. Dalam budaya Jawa, ada satu wejangan kuno. Kabeh iku bakal bali marang sangkan paraning dumadi. Semua akan kembali ke asal dan tujuan penciptaan. Maka kehancuran bukanlah akhir, tapi pintu masuk untuk kembali pulang. Sebab kadang, manusia harus hancur dulu untuk sadar. Harus jatuh dulu untuk belajar merendah. Dan ini membawa saya pada simbol besar berikutnya, yaitu semua manusia akan mati. Saya ingin bertanya pada Anda, apa yang paling mengerikan dari kematian? Bagi saya, yang paling menakutkan bukanlah detak jantung berhenti, tapi saat manusia merasa hidup, tapi jiwanya telah mati. Banyak yang bernapas, tapi tidak lagi peduli. Banyak yang bicara, tapi tak lagi punya empati. Banyak yang merasa suci, tapi hatinya penuh benci. Urip nanging ora urip. Hidup tapi tidak hidup. Nah, mungkin yang dimaksud kematian manusia di hari kiamat adalah matinya kesombongan, kebodohan, dan kepalsuan. Lalu, setelah mati, semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ini, menurut ajaran Islam, adalah tempat pengadilan. Tapi dalam tafsir rasa Jawa, saya ingin mengartikan ini begini. Padang artinya lapangan terbuka. Mahsyar bisa dimaknai sebagai mahsar, besar dan sadar. Artinya, manusia akan dikumpulkan dalam kesadaran besar. Semacam titik balik, di mana kita semua mulai belajar dari awal, kembali membaca wejangan, kembali menyimak serat-serat leluhur, kembali bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Saya membayangkan padang mahsyar dalam versi Jawa itu seperti saat anak muda kembali membaca serat Wedatama, ketika orang tua mengajarkan anaknya tembang macapat, dan ketika kita semua mulai merenung di bawah pohon rindang, bertanya pada hati, wis bener durung uripku iki? Disinilah letak kebangkitan yang sejati. Bukan hanya bangkit dari kubur, tapi bangkit dari kemalasan berpikir. Bangkit dari ketergantungan pada simbol, dan mulai mencari makna sejati. Sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, lan sembah rasa. 4 bentuk sembahyang menurut serat Wedatama. Itulah jalan hidup yang ditempuh orang Jawa dulu. Bukan hanya menyembah lewat laku lahiriah, tapi juga dengan pikiran, hati, dan rasa. Dan kalau boleh saya simpulkan sejauh ini, mungkin kiamat bukan tentang kehancuran fisik semata, tapi tentang hancurnya kebodohan dan lahirnya kesadaran. Tentang selesainya era simbol dan mulainya era makna. Lalu, kalau semua ini benar, bahwa matahari dari barat adalah simbol pencerahan baru, bahwa alam hancur adalah runtuhnya sistem nilai, dan bahwa padang mahsyar adalah kebangkitan kesadaran, maka saya ingin mengatakan satu hal. Mungkin kiamat itu sudah mulai, bukan dalam bentuk api dan petir, tapi dalam bentuk kekacauan batin. Dan siapapun yang ingin selamat dari kiamat batin harus memulai dari satu hal paling mendasar, mengenali dirinya sendiri. Orang Jawa bilang, sopo siro sopo ingsun. Siapa dirimu,
itulah aku. Itu bukan sekadar ungkapan, tapi petunjuk bahwa mengenali diri adalah jalan untuk mengenali Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak akan mudah menyalahkan sesama. Disinilah letak perbedaan antara ajaran dan kesadaran. Ajaran bisa dihafal, tapi kesadaran hanya bisa didapat lewat pengalaman, rasa, dan laku. Saya percaya Islam dan kejawen tidak bertentangan. Keduanya bisa berjalan berdampingan, selama kita tidak memaksakan satu jalan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Leluhur kita dulu sholat 5 waktu, tapi juga masih nyadran, selametan, dan nguri-uri kabudayan. Mereka tidak pernah merasa harus memilih. Karena bagi mereka, agama dan budaya adalah dua sisi dari satu laku. Manunggaling kawula lan Gusti. Dan sekarang ketika dunia mulai kehilangan arah, mungkin inilah saatnya kebijaksanaan Nusantara naik kembali ke permukaan. Bukan untuk menyaingi agama, tapi untuk menjadi pelengkap rasa. Saya membayangkan kelak akan ada generasi yang membaca Al-Quran sambil memahami makna serat centini, belajar tafsir sambil ngaji Wedatama, mengaji tasawuf, tapi juga menghayati macapat, dan yang menyembah Tuhan dengan logika, rasa, dan ketulusan. Inilah yang saya maksud dengan kebangkitan setelah kematian. Bukan bangkit dari tanah, tapi bangkit dari kebodohan dan kefanatikan. Mungkin akan ada yang marah dengan pendapat saya, dan itu wajar, tapi saya hanya ingin mengajak Anda semua untuk merenung, bukan menggugat, karena hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi debat. Ojo dumeh, ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo gampang mempeng. Jangan sombong, jangan mudah heran, jangan gampang kaget, dan jangan gampang terpengaruh. 4 pitutur ini bisa jadi benteng kita di zaman kiamat batin. Zaman edan yang nyaris tak punya pegangan. Zaman ketika cahaya malah disangka kegelapan. Saya bukan orang suci, saya juga masih belajar. Tapi lewat video ini, saya ingin berbagi bahwa makna kiamat bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan cermin, agar kita sadar. Sudah sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri? Karena kiamat yang paling berbahaya bukanlah kehancuran bumi, tapi ketika manusia kehilangan rasa sebagai manusia. Kalau Anda merasa video ini membuka sedikit wawasan, silakan like, komentar, dan bagikan ke orang yang Anda cintai. Karena bisa jadi satu video ini adalah matahari kecil yang terbit dari arah yang tak Anda sangka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waras, tetap waspada. Mugi selamat saking kiamat batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.